Kali ini, aku akan menceritakan kisah mistis yang dialami salah satu narasumber aku saat tinggal di rumah kos area Jakarta. Sebuah kisah mistis yang penuh kabut yang belum tersingkap, yang dialami seorang manusia biasa yang terjebak di dalamnya. Dan mungkin saja kisah pengalamannya ini pernah kalian alami pula. Kisah ini aku tulis ulang dengan menambahkan sedikit bumbu-bumbu penyedap, namun tanpa menghilangkan originalitas fenomena-fenomena gaib yang dialami. Jadi, di sini kalian jangan berharap adanya kisah pertarungan antara manusia dengan setan, adu kesaktian, ataupun hal-hal yang sifatnya bombastis fantastis. Karena di sini dijamin tidak ada dramatisasi dan originalitas masih terjaga walau disajikan dalam bentuk fiktif untuk menyamarkan nama dan lokasi tempat. Misteri sebuah cermin. Cermin dipercaya sebagai pintu yang bisa mengantar kita ke alam seberang. Belum ada yang bisa membuktikan teori ini. Namun, mitosnya tersebar karena banyak orang yang percaya jika kita menatap bayangan kita pada cermin terlalu lama, kita dapat melihat hal-hal yang sebelumnya kasat mata. Ada juga ajaran-ajaran orang tua kita zaman dulu agar tidak menatap cermin lama-lama. Kepercayaan ini hanya melarang orang dewasa untuk menatap kaca terlalu lama ketika ada seseorang yang baru meninggal di rumahnya. Mitos ini berawal dari kepercayaan masyarakat yang selalu menutup semua cermin atau media yang memancarkan bayangan seseorang ketika sedang berkabung. Mereka percaya bahwa apabila kaca tersebut terbuka, roh seseorang yang baru saja meninggal bisa terperangkap di dalamnya dan tidak akan pernah bisa tenang. Ada beberapa mitos tentang cermin lainnya yang pernah kudengar, seperti cermin juga menjadi media batas dunia sana dengan dunia nyata. Awalnya, kupikir mitos-mitos yang pernah kudengar dari orang atau yang pernah kubaca hanyalah bualan belaka. Namun, siapa sangka mitos ada benarnya juga, walau sampai saat ini belum ada pembuktian secara ilmiahnya. Ada sebuah cermin kuno antik peninggalan tahun 40-an yang masih tersimpan di rumah kos. Memang sebelum dijadikan rumah kos oleh si pemiliknya, rumah ini dulunya adalah rumah keluarga yang sempat ditinggali oleh mereka hingga tahun 2000-an. Seperti yang pernah aku ceritakan di episode awal tentang rumah kos ini, aku pernah menemukan keanehan di ruang tamu kos. Saat pertama kali masuk untuk survei kamar, di sana aku melihat sebuah meja rias dengan ukiran kayu yang menambah kesan antik dan kuno. Lalu di atas meja rias ada sebuah cermin berbentuk oval yang dibingkai ukiran kayu seperti motif akar yang menambah kesan angker cermin itu. Cermin itu terletak persis menghadap pintu utama. Saat kita membuka pintu utama, hal pertama kali yang akan kita lihat adalah meja dan cermin ini yang langsung menyambut kita. Kala pertama kali melihat cermin itu, bayangan yang terbenak pertama kali di pikiranku adalah mirip cermin kaca yang ada di sebuah hotel di Malang yang dulu sempat viral itu. Kata si penjaga kos, cermin ini merupakan bawaan dari rumah ini sebelum rumah ini direnovasi seperti sekarang. Jadi gampangannya sudah menjadi peninggalan keluarga. Entah memang sengaja atau tidak sengaja, aku merasa aneh saja. Masa begitu buka pintu masuk langsung disambut cermin? Padahal setahuku, menurut ilmu Feng Shui, sangat pamali jika meletakkan cermin tepat di depan pintu. Katanya bisa memantulkan energi positif. Berikut aku akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami si penjaga kos yang ada hubungannya dengan cermin ini. Dulu awalnya kan si penjaga kos baik sang suami dan istrinya selalu diam 1000 bahasa
kalau ada kejadian mistis yang dialami anak-anak dalam rumah tersebut. Dari penuturan si penjaga kos, dulunya rumah ini bergaya rumah Belanda kuno dan sudah ada sejak tahun 30-an. Rumah ini merupakan rumah peninggalan turun-temurun dari keluarga pemilik kos. Aku juga baru tahu kalau dulu pas renovasi rumah gak ada yang namanya acara syukuran atau permisi kula nuwun sama penunggu asli di situ. Karena sang suami dulu ikut mengawasi proses renovasi rumah ini dari awal hingga selesai. Dan ternyata pasangan ini sudah lama ikut mengabdi di keluarga ini. Kenapa tidak ada proses selamatan? Katanya sih yang punya rumah nggak percaya begituan. Tapi menurutku sih justru yang punya rumah ada misteri yang disembunyikan. Dan menurut aku mereka tahu kalau rumah tersebut angker dan ada misteri yang disembunyikan. Tapi kan ini cuma sebatas firasatku, ala-ala detektif amatirin saja. Toh belum tentu benar. Alasannya apa? Ini yang menjadi faktor kecurigaanku. Dari cerita si masnya, kala itu saat orang pintar diundang untuk menetralisir pengaruh gaib di rumah tersebut, si orang pintar tersebut katanya si dukun ini sempat kesurupan pas di ruang tamu lantai 1 guna berkomunikasi dengan para penghuni gaib. Jadi tuh di ruang tamu tersebut ada semacam cermin besar. Emang sih agak aneh juga, seperti yang sudah kuceritakan di awal. Pas aku pertama kali menginjakkan kaki di rumah tersebut, aku merasa aneh. Ini cermin gede, ngapain juga ditaruh di tengah lorong dekat ruang tamu. Habisnya penempatan si cermin itu aneh banget. Dan setauku nggak ada anak kos yang pakai cermin itu buat ngaca. Sekarang sih cermin itu sudah ditutup kain dan udah dipindah lokasi semenjak yang punya kos meninggal. Si pemilik kos meninggal saat aku masih tinggal di sana. Ternyata menurut penuturan si orang pintar ini, si cermin ini sudah ada semenjak dari rumah zaman Belanda hingga sekarang. Dan lokasinya dari dulu hingga sekarang tidak pernah berpindah tempat, selalu berada di tengah lorong itu. Menurut hasil komunikasi gaib si dukun, cermin tersebut ternyata cermin kesayangan si noni Belanda semasa hidupnya dulu. Dan cermin itu sekali lagi aku infokan tidak pernah berpindah tempat, selalu di situ kecuali semenjak si pemilik kos meninggal. Aku lihat cermin itu dulu ditutup kain, lalu udah dipindah kemana. Aku juga nggak nanya dan tidak ingin tahu juga. Makanya aku yakin sebenarnya si pemilik kos tahu kalau bangunan dia angker dan mungkin saja mereka tahu perihal keberadaan si noni Belanda. Selain itu, ternyata si penjaga kos ini juga digangguin sama makhluk yang ada di dalam rumah tersebut. Pengalaman yang dialami dia adalah saat rumah tersebut selesai direnovasi, kan rumah kos yang masih kosong langsung ditempati oleh si penjaga kos. Katanya sih, pas minggu pertama dia tinggal tidak ada kejadian apa-apa. Nah, pas minggu keduanya ada kejadian yang dialaminya. Saat itu, pas bangun tidur, si penjaga kos ini biasa bangun subuh. Dia mendengar suara seperti dengusan nafas, tapi berat banget suaranya. Terus dia merasakan seperti ada hembusan nafas berada dekat paha dia. Seperti ada binatang yang sedang mengendus-endus bagian paha hingga pinggulnya. Pas dia membuka mata, ternyata dia melihat sosok kepala besar dengan bulu hitam menutupi wajahnya. Hanya nampak sorotan mata warna merah, bertanduk, hidung yang besar, dan tari yang besar muncul di mulutnya. Sosok tersebut muncul dalam balik gelapnya kamar. Seketika, sosok tersebut hilang berbarengan dengan kagetnya si penjaga kos. Si mbaknya ini saking kagetnya sempat menjengkang hingga kagetnya menepis wajah si makhluk hitam ini. Katanya sih, bulu atau rambutnya terasa seperti landak tajam-tajam.
Sosok tinggi besar ini beberapa kali mengganggu si penunggu kos di masa awal dia tinggal di rumah tersebut. Terkadang, dia suka mendengar seperti suara eraman kala dia sedang tidur di tengah malam. Namun, kadang katanya sih, sosok ini juga suka menampakkan diri di sudut kamarnya saat masih pagi hari. Jadi tuh, si penjaga kos ini sedang menyapu lantai jam 7:30 pagi. Dia melihat sesosok berbulu yang tinggi besar dengan taringnya yang muncul di pojok kamarnya, kemudian sosok ini menghilang. Terkadang penjaga kosku juga mendengar suara cekikan wanita di lantai 2 saat pagi hari. Tapi kejadian ini dialaminya saat masa awal kos selesai direnovasi. Kalau kejadian yang sekarang ini, si penjaga kos enggan menceritakan. Sepertinya masih ada yang ditutup-tutupi, tapi akhirnya aku dapat bocoran sedikit, walau nggak banyak, yakni tentang gangguan segerombolan kuntilanak yang ada di lantai 3 di sebelah rumah lain. Bukan di deretan kamarku, tapi di sisi lain rumah yang lain. Cerita tersebut akan aku ceritakan nanti di episode yang lain. Lalu, pernah suatu hari ada seorang laki-laki paruh baya berlogat Jawa datang dan menginap di kos. Pria ini ternyata adik dari si mbak kos. Aku pun sempat berkenalan sekedar basa-basi saja. Ternyata si pria ini, sebut saja Mas Galih, juga ikut bekerja sebagai pembantu merangkap penjaga bagi keluarga pemilik kos ini. Si pemilik kos ternyata memiliki beberapa rumah kos di dekat kawasan ini. Dan Mas Galih salah satu yang diamanatkan menjaga salah satu bangunan kos yang lain. Dari sini aku tahu sekilas mengenai misteri cermin kuno ini dan sosok noni Belanda. Saat itu si mbaknya menyeletuk ke Mas Galih, "Tuh, Lih, si abang ini sering digangguin setan di sini." Mas Galih hanya menatapku dan sambil menghirup rokok yang dari tadi dia pegang. Lalu dia nggak banyak bertanya, cuma nanya, "Diganggu bagaimana, Mas?" Aku hanya menceritakan perihal mimpiku tentang si noni Belanda saja, tanpa menceritakan hal lain yang pernah aku alami. Takutnya mbaknya juga ikutan takut malahan. Begitu dengar kisahku, Mas Galih menuturkan bahwa si noni Belanda ini sebenarnya jin yang bentuknya menyerupai noni cantik. Jin ini aslinya berbentuk seperti kuntilanak raksasa. Dari situ aku langsung makdek. Pantesan di dalam mimpiku yang dulu aku sempat melihat sosok seperti tinggi besar namun berambut panjang sampai lantai. Yang aku dulu pikir sosok kuntilanak. Jadi dulu suami dari pemilik kos ini memiliki hobi mengkoleksi benda pusaka. Dan dulu ternyata kamar nomor 6 tempat yang digunakan untuk menyimpan koleksi benda pusaka. Mas Galih dulu ditugaskan untuk merawat benda-benda pusaka tersebut. Nah, Mas Galih bilang, "Ya Mas, biar sekarang pusakanya sudah nggak ada di sini, tapi kalau namanya jin udah betah tinggal di sini, mereka jadinya menetap di sini." Oke, sekian ceritaku ini. Percaya nggak percaya, terserah bagaimana kalian menyikapi cerita ini. Dan aku cerita ini cuma ingin membagi pengalaman. Semoga kalian terhibur dan suka dengan cerita ini. Jadi, sekian dulu untuk part ini. Pantengin saja channel ini. Dan jangan lupa untuk klik like, share, leave comment, dan subscribe ya. Karena cerita ini bersambung terus dan berkelanjutan masih panjang episodenya.